Saya yang pertama dulu penyebab ya. Jadi saya menulis buku setebal hampir 500 halaman yang diberi judul Buku Pikir Cilegon, menelisik dan menelusuri peristiwa sejarah yang ada di Cilegon dari era Kesultanan sampai era industrialisasi sekarang. Isinya itu, makanya orang bingung kok Buku Pikir Cilegon ceritanya ada apa namanya tokoh-tokoh di zaman sekarang pendidikan kok masuk di situ gitu, karena bukunya penuh begitu. Tetapi dalam beberapa kesempatan selain di buku itu saya juga menyebutkan bahwa Geger Cilegon itu suatu peristiwa yang unik. Uniknya begini, karena ada dua kategori yang disandang oleh peristiwa bersejarah ini. Tidak pernah terjadi pada peristiwa sejarah lainnya. Kalau Geger Cilegon itu mempunyai dua. Satu kategorinya adalah kejadian spontan mendadak yang terjadi merupakan perlawanan masyarakat Cilegon karena ketersinggungan oleh pemerintah daerah. Ini satu ya. Jadi artinya spontanitas, reaksi. Tetapi dalam kategori lain juga bahwa Geger Cilegon itu sebetulnya suatu rencana perjalanan panjang yang direncanakan oleh para ulama untuk merebut kembali pemerintahan, untuk merebut kemerdekaan dan pemerintahan Hindia Belanda dalam rangka mengembalikan pemerintahan yang berdaulat di Banten sebagai kelanjutan dari Kesultanan Banten. Jadi ada dua kategori ini, kadang-kadang orang bingung yang benar yang mana sih. Kadang-kadang ditambah juga dengan adanya pohon kepuh yang ditebang, Gunung Krakatau yang meletus katakan Adi. Terus kemarau panjang, terus ada lagi gara-gara wabah penyakit. Jadi semua itu rangkaian itu terjadi di dalam kurun waktu itu, maksudnya dari 1883 sebelumnya sampai ke sini gitu. Sejak dihancurkannya Sultanan Banten 1813 sampai meletusnya peristiwa Geger Cilegon 9 Juli 1888. Jadi mudah-mudahan nggak bingung lagi ya. Jadi kalau misalnya Menara Langgar yang dirobohkan gitu ya, tadi sudah disebutkan, itu juga betul karena itu kaitannya dengan adanya berisik. Itu sebetulnya bukan persoalan dilarang ajan di wilayah Karesidenan Anyar ini Karesidenan Residen Anyar namanya. Ibu kotanya di Cilegon, asisten presidennya bernama Hubert Gubel gitu. Tetapi bukan keseluruhan, hanya hanya persoalan pribadi, istrinya Gubel sakit kepala sehingga yang dirobohkan cuma menara di Jombang Tengah namanya. Sedangkan menara Haji Wasit yang di sana nggak dirobohkan, menara yang lain juga nggak dirobohkan, gitu. Jadi memang kadang-kadang bikin bingung gitu. Ini menara penyebabnya. Padahal menara itu karena pribadi antara istri Gubel dengan tetangganya, karena kebetulan si yang punya masjid juga bertetangga, mungkin kebunnya bersebelahan. Bisa jadi unsur pribadi. Kan zaman sekarang juga suka rebutan kebun. Zaman Belanda juga bisa jadi berjabat dengan rakyat gitu, rebutan kebun gitu ya. Kemudian ada juga pohon kepuh. Pohon kepuh itu memang ditebang oleh Haji Wasit gitu. Dan setelah ditebang itu Haji Wasit itu dikenakan tindakan pelanggaran hukum. Karena undang-undangnya waktu itu menyebutkan itu nggak boleh melanggar punya orang lain. Yang ditebang itu kan kebunnya Nyi Arna yang punya kebun itu. Nah, kemudian apalagi ya? Udah kayaknya udah dua ya. Satu lagi tentang makam Ki Wasit. Makam Ki Wasit itu keberadaannya di mana, Pak? Nah, saya juga sering mengatakan kalau saya cerita bahwa kita ini kan sering saya juga buat di medsos itu, kita menelusuri jejak-jejak para suhada Geger Cilegon. Sebetulnya dalam sebuah peristiwa itu bisa dianalisa di mana letaknya, di mana kuburannya. Itu sebetulnya gampang. Akan tetapi kalau saya hanya mengatakan di situ gitu ya, itu orang akan mengatakan saya itu dongeng. Kenapa? Karena tidak ditunjang oleh ahli forensiknya, oleh ahli arkeologisnya, kalau bareng-bareng mah kita duduk di situ. Saya tunjukin nih, coba di sini digali, insya Allah ketemu. Dan dibuktikan oleh para ahli itu akhirnya tidak menjadi dongeng. Jadi pertanyaan ini sering datang ke saya. Makam Haji Wasit itu di mana? Terus makam Haji Ishak itu di mana? Itu sering, tetapi saya jawabnya susah karena tidak dibarengi oleh para ahlinya, Pak. Iya. Tetapi kalau ada ahlinya, yuk kita ke sana. Kenapa saya ngajak? Karena analisa dan kesimpulan
mengarahnya di situ gitu. Apanya? Meninggalnya di mana? Kalau Haji Ishak meninggalnya di apa namanya Kubang itu Kaloran ya. Kalau Haji Ishak ya di tanggal 27 Juli karena entah awalnya mungkin pergi mau ke Betawi atau kemana, tetapi berubah pikiran tiba-tiba menyerang pos polisi, pos tentara di Serang tuh namanya Kubang. Kalau Haji Wasin itu pertempuran akhir yang di sana tuh. Saya kemarin ke sana. Di Muara Sungai ya, yang dengan Butin ke sana. Di situ, tapi diperkirakan yang di tempat dekat sungai itu di situ meninggalnya. Oke. Udah, cukup ya. Jadi gitu ya. Intinya kalau misalkan menanya makam Ki Wasit di mana, ini yang mungkin agak sulit untuk diceritakan oleh Pak Bambang sendiri kan gitu, karena perlu pendalaman lebih, karena di dalam sejarah itu kan ada berbagai macam keilmuan juga dari sisi sosial antropologi, arkeologi dan lain sebagainya gitu kan, untuk agar secara akademis itu bisa dipertanggungjawabkan kan seperti Iya, itu. betul. Jadi untuk sementara ini kita harus mempercaya dulu informasi bahwa makam Ki Wasit itu awalnya di depan toko semi, karena saya dari kecil juga sudah melihat di situ. Oke. Saya umur tuh tahun 68 itu saya melihat ada makam Ki Wasit di situ, ada tulisannya kan saya sudah bisa baca tahun 68. Kemudian tahun 1976 kalau nggak salah ya, kemudian diadakanlah upacara pemindahan makam Ki Wasit ke Kampung Barokah. Ya akhirnya saya juga harus mempercaya di situlah makamnya Ki Wasit gitu, karena itu informasi yang sudah saya terima. Siap. Itu kira-kira begitu ya. Oke. Ya. 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 Ya mungkin nanti banyaklah sekali, karena pertanyaannya juga ini ada yang belum dijawab nih terkait tadi Museum sebagai peningkatan belajar anti kelas, kemudian bisa nggak sih ditambahin adanya Taman Pahlawan Cilegon, ruang ekspresi seni dan budaya Cilegon juga, akan dijawab dulu atau tambahan dari Ibu? Oh, tambahan dari Ibu dulu. Tambahan informasi ya buat Pak Ahmad Fadid dari SMP Madinatul Habib. Jadi sebetulnya pada tahun 2022 kami saat itu masih OPD-nya di Sparbud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan karena kami sudah menyusun beberapa petisi yang dimohonkan oleh komunitas Geger Cilegon untuk meng-SK-kan melalui SK Wali Kota. Jadi makam pahlawan salah satunya itu diinisiasi oleh Bapak Wali Kota, adanya di makam Cikrai, makam umum yang Cikrai sekarang itu sebagian kecilnya akan diperuntukkan untuk makam pahlawan, dan saat itu sudah dilaunchingkan di tahun 2022 saat peringatan Geger Cilegon 9 Juli 2022. Jadi makam pahlawan insya Allah kalau memang pembangunannya berkelanjutan itu mungkin nanti akan dilanjutkan di Cikrai sana. Itu untuk informasi tentang makam pahlawan. Yang kemudian yang selanjutnya adalah tentang makam Ki Wasit. Memang ini masih kontroversi, tapi saat Kiai Haji Sampun, Brigjen Sampun yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, beliau adalah cucu dari Ki Wasit, dari putrinya Siti Hajar. Putrinya Ki Wasit, Siti Hajar itu memiliki putra yaitu Kiai Haji Sampun. Beliau adalah bupati pertama Serang, tapi kediaman beliau tetap di Cilegon, dan beliau kalau akan pergi ngantor ke Serang itu menurut testimoni yang disampaikan oleh Kiai Haji Mansur Muhyiddin, itu beliau itu pasti berdoa mengirim Al-Fatihah di kawasan yang sekarang di samping toko seni itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang, yang masih ada pohon kenanga apa cempaka satu itu, nah di situ. Nah itu beliau selalu mengirim Al-Fatihah di situ.
Jadi dokarnya berhenti di situ, meminta sopir dokarnya berhenti, kemudian beliau mengirim doa Al-Fatihah di sana, baru meneruskan kembali perjalanannya ke Serang. Itu mungkin sedikit tambahan informasi dari kami. Oke Bu, terima kasih. Karena ketika berbicara Ki Wasit maka kita akan mengangkat sebuah ketokohan. Karena posisi makam ini masih simpang siur ya penjelasannya, tapi tidak menutup kemungkinan ini akan kita angkat juga mungkin dari Bapak Konsultan Pak Digo akan mengangkat itu dalam sebuah virtualnya terkait tokoh Ki Wasit ini siapa. Nah, informasi dari saya pun ini akan menjelaskan bagaimana penggambaran adanya makam-makam kuno yang ada di Cilegon. Makam kuno yang ditemukan di Cilegon pada tahun 1611 atau sampai dengan 1800 Masehi itu ada di wilayah Cibubur dan wilayah Gempol. Kalau misalkan ini diambil kan itu nggak mungkin nisan-nisan kuno atau nisan-nisan tua diambil ditaruh di museum. Mungkin nggak bisa, perlu adanya replika mungkin Pak ya, replika atau dalam bentuk virtualnya kan seperti itu. Sama halnya dengan makam Ki Wasit pun kalau tidak bisa mungkin kita bertemu dengan makamnya kan karena ada di sumur, ada di sini dan lain sebagainya. Mungkin kita dalam bentuk virtual di mana letak posisi sebenarnya kita angkat bersama ketokohannya saja. Mungkin seperti itu. Selanjutnya tadi Pak bisa